Assalamualaikum Bu Yayu, gimana Waalaikum kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Ibu juga? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Heeh. Jadi gimana gimana Bu? Kira-kira apa nih yang mau kita diskusikan hari ini? Iya, Bun. Ini saya itu ada sih yang membuat saya itu dapat laporan gitu ya dari berbagai macam siswa sama Hmm, juga guru gitu ya terkait dengan ini Bun, masalah anak memintain uang dengan paksa. Mungkin bahasa trennya sekarang itu mungkin memalak gitu ya. iya Nah, iya itu iya. sih Bun yang membuat saya itu yang seperti ini nih menjadikan pemikiran untuk saya gitu ya. Ini masalah buat saya gitu ya, karena kebetulan juga ini yang memang terjadinya bukan sekali sih sebenarnya Bun, sudah berulang kali gitu ya. Jadi ini yang mau saya ingin diskusikan Bun. Iya iya Nah, iya. kira-kira gimana itu Bun? Oke, jadi kira-kira apa ya tujuan yang ingin Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Yang pertama itu Bun, yang saya harapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan kebetulan juga kan ini merupakan salah satu yang memang harus kita jaga ya karena akhlak ya ini seperti itu. Benar-benar. Jadi yang pertama itu lebih memahamkan kepada anak-anak dan mengerti gitu ya tentang bullying itu gitu ya karena salah satu anak memintain dengan paksa itu sudah merupakan salah satu bullying ya karena apa? Karena itu juga sudah kecemasan kekhawatiran anak-anak keamanannya terancam kan seperti itu gitu Benar ya. tuh. Nah, sehingga di situ tuh dia tidak mengulangi lagi, dia tidak mengulangi perbuatan itu dan anak-anak itu agar bisa dia memiliki akhlak mulianya itu dengan kesadaran gitu ya. Jadi nggak mesti harus didoktrin kamu harusnya seperti tidak, tetapi dia memiliki kesadaran untuk memiliki akhlak mulia. Seperti itu, Bun. Iya, bener banget ya, Bu, ya. Jadi, Ibu pengen menanamkan nilai-nilai akhlak, mulia pada, murid Ibu gitu ya, Bu, ya. Heeh. Iya. Lalu, sepanjang ini gitu ya, setelah ada kasus nih gitu ya, kira-kira udah upaya-upaya apa yang sudah, Ibu Yayu lakukan untuk menghadapi anak-anak, tersebut? Alhamdulillah, Bun. Itu saya sudah melakukan sosialisasi kebetulan di hari Jumat kemarin gitu ya. Mmm, Sosialisasi tentang bullying gitu ya. Nah, mhm, isi dari sosialisasi tentang bullying itu temanya itu saya mengangkat profil pelajar Pancasila. Karena apa? mhm, Karena kan kalau bentuk klasikal, kalau kita langsung to the point gitu kan khawatir anak juga itu akan merasa bahwa dia tidak dihargain lah gitu atau dia merasa terkucilkan gitu ya oleh teman-temannya. Jadi saya secara umum mengambil bahwa profil pelajar Pancasila di poin pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia. Nah, dari tema itu saya hubungkan dengan perilaku dari kejujurannya, kemudian tanggung jawabnya, kemudian bagaimana kita untuk berakhlak baik terhadap teman, kemudian itu bagaimana kita menolong teman, hemat gitu ya, menjaga amanah yang sudah misalnya anak-anak dikasih uang oleh orang tuanya untuk 5.000 misalnya bagaimana dengan uang itu harus hemat sesuai dengan yang memang sudah dikasih seperti itu, Bun. iya, heeh. Jadi ini ya Bu ya, usaha yang Ibu lakukan ini sebenarnya udah cukup bagus Bu gitu ya, melalui sosialisasi penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya Bu ya. Lalu, melalui usaha itu sendiri Bu nih, kira-kira apakah ada hambatan yang Ibu rasakan gitu? Iya, Bun. Mhm, Ternyata setelah saya melakukan gitu ya, yang mhm. menjadi hambatan saya itu adalah kedua orang tuanya. Orang tua ya, orang tua di Orang mana tua. orang tua itu gitu ya, itu kurang perhatian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ketika kita adakan komunikasi, orang tua itu merasa bahwa anaknya itu baik-baik saja dalam artian Heeh itu heeh. tidak merasa bersalah dengan hal itu Oh gitu ya. gitu.
Seperti itu sih salah satu hambatan yang membuat saya itu, ini harus gimana sih, seperti solusinya seperti apa atau bagaimana, itu yang menjadi hambatan bagi saya gitu ya. Mhm. Oh, jadi kalau kalau mendengar cerita Ibu nih, salah satu hambatannya dukungan ya, berarti ya, dukungan Betul. ya, dari orang tua gitu ya, yang Ibu rasa ternyata masih kurang gitu ya, heeh. Nah, menghadapi hambatan dukungan dari orang tua yang kurang seperti ini, kira-kira bagaimana rencana dari Ibu sendiri untuk mengatasinya, Bu? Jadi dari situ saya itu ada rencana gitu ya. Rencana saya itu adalah saya yang pertama melakukan pendekatan dulu nih lebih intensif Wah, gitu ya kepada orang tua. Nah, mhm, kemudian saya melakukan pembinaan kepada anak-anak yang tadi yang memalak tadi. mhm, Kemudian yang ketiga saya akan melakukan kesepakatan. Kesepakatan kepada orang tua, kepada anak-anak juga. mhm. Mudah-mudahan dengan rencana seperti itu bisa memberikan solusi yang terbaik gitu ya. Karena hambatan itu kalau memang kita tidak ada kolaborasi dari semuanya, itu juga tidak ada nilai apa, tidak akan berdampak nanti gitu ya. Makanya di situ saya coba rencana seperti itu, Bun. Mhm. Untuk pendekatan ke orang tua itu sendiri kira-kira, seperti apa, Bu? Mungkin bisa diceritakankah, Bu? Gimana, langkah pendekatannya ke orang tua itu sendiri? Iya, saya rencana awalnya melakukan pendekatan itu saya coba dengan saya panggil orang tuanya, saya Mhm, komunikasi dengan baik, saya bicara tentang pembelajarannya sampai dengan akhlak dari pembelajaran itu sendiri yang nanti endingnya adalah membicarakan tentang akhlak anak di sekolahan seperti itu. Jadi saya panggil dulu nih untuk berdiskusi gitu ya. Nah, ketika sudah ketemu gitu ya bahwasanya orang tua sudah setelah diceritakan secara detail bahwa keadaan anaknya seperti ini, kemudian orang tuanya sudah mulai siap menerima dan memang mungkin itu dihubungkan, mungkin pernah terjadi di rumah, suka nganu adiknya, memintain uangnya, seperti itu. Nah, dari situ ada kesadaran dari orang tua seperti itu. Jadi komunikasi awalnya adalah kita panggil orang tuanya untuk kita ajak diskusi seperti itu. heeh heeh, bener banget sih, Bu. Jadi, dalam dalam perkembangan anak di sekolah gitu ya, Bu, ya, saya sepakat sama Ibu harus melibatkan orang tua. Jadi gitu, Bu, ya, kita juga memang harus intens gitu ya, Bu, ya, Iya. berhubungan dan berkomunikasi dengan orang tua. Nah, kalau menurut Ibu kira-kira jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan dari Ibu? Apakah mungkin itu jangka waktunya jangka pendek atau mungkin jangka panjang, Bu? Kalau di sini saya membuat beberapa ini ya, dalam target sekarang ini itu dalam 2 minggu ini saya mau melihat nih sejauh mana anak ini sudah ada kesadaran diri untuk bisa melakukan perubahan. Mhm mhm mhm. Gitu. Kemudian jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya ini saya coba untuk setelah 2 minggu itu gitu ya, saya Mhm, coba untuk membuat suatu catatan kecil gitu ya, catatan kecil yang memang isinya adalah kita lihat perkembangan dalam 2 minggu. mhm, Hari pertama saya coba hari pertama itu bagaimana keadaannya. Kebetulan mhm, ini karena saya tadi itu tujuannya ingin melakukan pembinaan gitu ya, melakukan pendampingan. Jadi saya coba seperti itu, mhm, yaitu saya lihat dalam 2 minggu ini, jangka pendeknya ya, dalam 2 minggu ini itu kalau dalam 2 minggu ini sudah grafiknya naik bagus gitu ya. Nah itu kami juga membuat jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Itu dijadikan suatu program gitu ya, program iya, dari sekolah bahwasanya harus ada namanya kita penyampaian sosialisasi bullying yang bekerja sama dengan guru kelas gitu ya dan guru mapel yang lain. Nah, dan itu juga terlibat semuanya warga sekolah gitu karena ini kan tidak bisa dibiarkan gitu. Nah, karena bener, dampak negatifnya itu jangka panjangnya itu sangat luar biasa gitu terhadap anak ini gitu ya. Yang jadi korban sama yang memalak juga itu hal yang ada sama ya. dampaknya. Karena apa? Karena yang memalak ini mungkin bisa jadi dia tidak tahu, taunya hanya meminta dari kasih gitu kan biasanya gini ya. Sementara yang dipalak itu juga dia beban moral gitu ya, karena apa? Dia merasa tertekan, terancam seperti itu. Nah ini kalau tidak diberikan pemahaman secara
continue ya secara terus-menerus, namanya anak-anak itu biasanya lupa sesaat itu gitu ya. Kalau tidak diingatkan terus, tidak dievaluasi, tidak direfleksi, dia juga akan lupa seperti itu. Begitu juga dengan orang tua. Kita coba nanti refleksi juga. Jadi keterkaitan antara guru atau yang di sekolah dengan orang tua itu selalu, dan itu dijadikan suatu program ke depannya. Seperti itu untuk jangka panjangnya. Bener Bu ya, jadi rencana Ibu bertahap gitu ya Bu ya, bener Iya. banget karena untuk perbaikan ya, perbaikan ini memang harus berproses dan kita guru harus sabar mengikuti prosesnya. Nah, kira-kira apa komitmen yang akan Ibu buat terkait dengan rencana aksi yang Ibu rancang seperti itu? Iya. Gini Bun, untuk komitmennya yang akan saya lakukan ya, saya itu akan selalu melakukan kolaborasi. Yang pertama itu. Komitmen saya gitu ya, saya akan melakukan kolaborasi dengan orang tua, dengan siswa, kemudian dengan seluruh warga, terkhusus juga dengan wali kelasnya gitu ya, karena kebetulan kan saya guru mapel nih Bun. Iya. Jadi guru kelas itu juga harus saya libatkan, karena apa? Paling tidak kan kalau guru mapel itu kan hanya beberapa jam aja kan, kalau guru kelas kan lebih banyak. Nah, Iya. jadi bisa jadi lebih data yang saya dapatkan lebih banyaknya juga di guru kelas. Itu jadi saya berkolaborasi semuanya, itu yang lebih saya komitmenkan gitu ya. Nah, kemudian itu sosialisasi dan pembinaan, kemudian saya merefleksi hasil dari semua aksi yang sudah saya buat, itu juga menjadikan tolak ukur saya gitu untuk menjadikan saya lebih komitmen. Seperti itu, Bun. Benar Bu ya. Jadi Ibu di sini usahanya dengan melibatkan ya, dengan berkolaborasi dengan seluruh Iya, pihak yang ada di sekolah. betul. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga usaha Ibu ini diberikan kemudahan untuk Amin. merealisasikannya. Nah, Amin. dari diskusi kita ini Bu ya, mungkin pendek tapi Betul. semoga menghasilkan seperti Iya. itu. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapat dari diskusi kita hari ini Bu? Alhamdulillah Bun, saat ini lebih tenang gitu ya. Karena kalau kita berbagi gitu ya, berbagi cerita, berbagi untuk kita berdiskusi, masalah itu pun yang sebesar apapun, alhamdulillah dapat teratasin seperti itu. Dan saya juga sangat berterima kasih gitu ya, dan bangga sekali gitu dengan Bunda gitu ya, dengan Ibu Nur Diansari yang sudah mengarahkan, menuntun, dan bahkan memberikan berbagai macam fasilitas, terutama pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa untuk saya gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya merasa bangga dan senang untuk bisa berbagi dan berdiskusi dengan Ibu. Alhamdulillah ya, semoga Ibu Yayu bisa melaksanakan rencana aksinya dan Amin. berhasil. Nah, saya tunggu ya Bu ya infonya bagaimana Baik Bun. perkembangannya. Boleh Oke, kok, siap. kalau tidak ada waktu bertemu kita bisa menggunakan media online gitu ya Bu ya, Siap Bun. seperti itu. Oke, siap Bun. Heeh. Baik Bun, terima kasih banyak Bu ya atas semua yang sudah kita lakukan, terutama dalam saya ya terkhusus gitu ya, sudah Sama-sama bisa Ibu, berbagi gitu ya untuk bercerita mhm. masalah, dan alhamdulillah saya sudah bisa gitu ya untuk mencari atau menentukan atas arahan Ibu solusi dari masalah yang sudah ada, yang sudah terjadi di sekolahan saya gitu ya, sangat luar biasa. Sehingga saya sampai saat ini juga merasa bangga bahwasanya solusi, ternyata kita berdiskusi seperti ini, solusi itu akan muncul Muncul dari kita sendiri, juga gitu ya. benar, heeh. Terkhusus dari saya, ternyata saya sudah bisa mencari solusi dari tapi alhamdulillah dari arahan dari Ibu, membuat saya termotivasi lagi untuk lebih optimis gitu ya, lebih semangat lagi untuk menerapkan gitu ya, reaksi nyata ini nanti ke siswa-siswi dan orang tua yang terlibat seperti itu. Iya, Terima kasih sama-sama Ibu banyak Tuti, Bun. Ibu Oke. Tuti, Bu Yayu. Iya, sama-sama ya. Baik, permisi Bu ya semuanya, terima Iya. kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.